Sungguh naif tokoh-tokoh besar yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara berupaya untuk menjegal Ruksamin agar jangan menjadi calon gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Meski begitu, Ruksamin mampu menepisnya. Apa itu aspal? Dengan segala keterbatasan anggaran, mohon maaf, kita politik anggaran yang kita muliakan. Sebenarnya kalau latar belakang pendidikan itu sendiri, saya kira tidak begitu penting bagi saya. Kedua sumber daya alam yang kita miliki tadi. Oh, tahan dulu Pak. Ada apa sih? Kenapa sampai Bapak betul-betul mau jadi gubernur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini Gindo Television Indonesia kali ini mengupas tentang bursa calon gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Bagaimana kisahnya? Ikuti tuh. Pasangan Ruksamin makin melanggung hingga perhelatan pilihan gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara makin panas. Bukan persoalan bahwa Setelah seperti habis dijegal, Ruksamin kini dapat pintu dan menyelesaikan antara pusat Alkisah saudara. Sudah dapat dipastikan bahwa Ruksamin bakal bisa unggul dan memenangkan pemilihan ini. Pemilihan presiden lain waktunya, kemudian visi dan misinya juga berada. Kemudian setiap pada saat itu mengakibatkan gubernur yang baru saja terpilih karena baru-baru ada pemilihan presiden, dia harus merubah visi misinya sesuai dengan di politik. Begitu juga kepala daerah. Kalau seperti itu seakan-akan masing-masing daerah presiden berjalan untuk memikirkan negara, menteri-menterinya. Gubernur juga memikirkan juga seakan-akan bertanggung jawabnya hanya dalam provinsinya. Seperti juga bupati bahwa seakan-akan tanggung jawabnya hanya di itu. Kalau itu yang kita lakukan, maka tidak akan pernah Indonesia akan bangkit. Karena apa? Masing-masing berpikir dengan caranya, masing-masing akan bangga dengan kewilayahannya, masing-masing dia semua mereka akan hanya fokus dengan apa yang mereka lakukan. Tapi kalau satu garis lurus bersamaan kita dipilih 2024, hanya satu visi Indonesia seperti apa? Habis itu diterjemahkan sesuai dengan sumber daya alam yang ada, sesuai dengan kekayaan alam yang ada, sesuai dengan potensi sumber daya alam yang kita yang ada, mari kita gunakan. Saya kira. Saudara, apa yang dikatakan Ruksamin tegak lurus itu adalah benar. Sehingga rakyat sudah sepantasnya cerdas memilih siapa calon. Dapatan nilai-nilai luhur tradisi yang bersanding dengan ajaran agama. Inai Konai, Inait Konasara, Ruksamin tetap bernilai bahwa Ruksamin bertransformasi tidak dapat peradaban pintu. Selaras ungkapan itu keluar dari mulut Ruksamin yang menandakan bahwa 2024 akan kita berkompetisi. Bagi Ruksamin, pendidikan di bangku perkuliahan itulah yang paling utama, sehingga Ruksamin akan membebaskan biaya SPP bagi mahasiswa asal Sulawesi Tenggara dan kuliah dengan baik, dan tentu saja akan menjadi baiklah masa depan Sulawesi Tenggara. Selain itu saudara, sejumlah elemen menyebutkan bahwa ada dua orang calon di mana keduanya adalah penjegal dan menghambat, bahkan tidak mengakui Lakrabau sebagai pahlawan nasional, di mana pahlawan nasional sudah diresmikan. Bahkan mereka mengutus orang-orang tertentu untuk demo menghalang hadirnya pahlawan nasional hingga monumen pahlawan nasional Lakrabau. Bahkan pada saat itu di kantor gubernur terjadi demo berhari-hari untuk menjegal agar pahlawan nasional Lakrabau
tidak dibangun monumennya, khususnya yang berasal dari Sultra Kepulauan atau dari wilayah Jazirah Kesultanan Buton. Karena Kesultanan Buton menyebutkan bahwa Lakrambau dinobatkannya sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia, merupakan tokoh masyarakat dan pahlawan nasional. Demikian yang dipaparkan oleh sejumlah pihak kepada media ini. Jika Ruksamin dan Syafei sangat disukai, bagaimana dengan pasangan Tina Nur Alam dan pasangan Lukman? Keduanya, sebagaimana informasi dan data lapangan, disebutkan bahwa tidak diterima di wilayah Sultra Kepulauan, tidak merestui, bahkan menjegal, juga bahkan menghadang pembangunan monumen patung Lakrambau. Padahal Lakrambau itu adalah pahlawan nasional asal Sulawesi Tenggara, tepatnya dari wilayah Kesultanan Buton. Tentu jika ke depan antara Lukman Abu Nawas dan Tina Nur Alam tidak mendapat perolehan suara dari wilayah Sultra Kepulauan, itu janganlah Anda bertanya, karena dia sudah merupakan salah satu tokoh atau calon, dan masyarakat Sultra Kepulauan Buton sangat menolak kedua pasangan itu. Hal inilah yang membuat langkah tegap pasangan Ruksamin dan Syafei. Dan tentu saja jika banyak pihak menyebutkan bahwa Ruksamin Syafei saat ini betul-betul sangat meledak masanya di wilayah Sultra Kepulauan, dan seluruh masyarakat yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya asal Sultra Kepulauan, semua mereka menentukan pilihannya. Ruksaminlah Lakrambau asal Sultra Buton. Dan gegara itu sehingga masa di Sultra Kepulauan tidak menyukai dua pasangan itu. Selain keduanya adalah tokoh yang telah membangun wilayah Sultra Kepulauan, juga keduanya adalah ulet dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. Selain itu, Ruksamin dan Syafei bukanlah orang baru di mata masyarakat Sultra. Lainnya bahwa dia siap memimpin Provinsi Sulawesi Tenggara. Kata dia ketika memilih deklarasi lebih awal sebagai contoh seseorang berani tampil dan menyampaikan ide dan gagasannya. Hal seperti ini harusnya menjadi tradisi untuk suksesnya kepemimpinan bagi calon-calon gubernur lainnya atau calon pemimpin lainnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi pemimpin tidak sekadar kunjungan bagi sembako, pasang baliho, namun terpenting adalah gagasan seperti apa, tegas Najib Hussain dalam pemaparannya. Najib Hussain juga menyebutkan bahwa langkah ini bisa menjadi patokan calon kepala daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga publik bisa sejak dini paham dan tahu gagasan mereka. Tidak ada masalah kalau dia tampil lebih depan. Setiap orang punya pertimbangan. Sepertinya dia memilih lebih depan, tidak lain karena ingin mempresentasikan program-programnya sebagaimana program kuliah gratis dan Sulawesi Tenggara sebagai pusat energi dunia. Sulawesi Tenggara sebagaimana pemilih-pemilih sebelum legislatif seperti calon-calon lainnya. Karena itu, sejumlah pengamat menyebutkan bahwa Ruksamin dan Syafei Kahar adalah merupakan konfigurasi ideal dan kuat di Pilgub Provinsi Sulawesi Tenggara. Terutama keduanya itu sama saja membuat kekuatan yang maha dahsyat karena kekuatan daratan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sultra Kepulauan. Dua tokoh besar Sultra ini tentu saja belakangan ini dikategorikan intens bertemu. Terbaru keduanya bersua dalam kegiatan pemeriksaan mata dan pemeriksaan kacamata baca secara gratis yang diselenggarakan Ikatan Alumni Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia atau IKAUMI Sulawesi Sultra di Kota Bau-Bau,
dan keduanya terlihat begitu sangat mesra. Amin ya rabbil alamin. Patut kita syukuri dengan potensi pariwisata, bahkan potensi pariwisata yang ada dalam laut untuk bisa tidak lain tidak bukan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara tentu saja akan mayoritas, bahkan dikategorikan satu putaran pasangan Ruk Samin Safei Kahar. Satu putaran saja. Semua itu adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada rakyat, khususnya kita yang berada di wilayah Kabupaten Kotara. Akan kita menjadi tertinggal jika kita tidak siapkan sumber daya manusia dari saat sekarang ini. Untuk itulah saya berupaya bagaimana menyediakan beasiswa kepada anak-anakku sekalian, mereka yang lagi belajar, agar tidak harus menjual lagi sapi, kerbau, kambing, rumah, bahkan kebun orang tua untuk hanya membayar SPP. Saya kirim mereka sampai ke negeri Cina. Kemudian guru-gurunya juga kita siapkan sumber daya mereka, kita siapkan laptop apa semua. Semua itu adalah tugas saya yang diamanahkan selaku Bupati Konawe Utara untuk mempersiapkan sumber daya yang mumpuni dalam rangka bagaimana kita mengelola sumber daya alam yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Indonesia merdeka. Mari kita selaraskan program Konasari Berang menuju Sultra sebagai pusat energi dunia. Teruslah melaju untuk Indonesia maju. Demikianlah hasil rangkuman berbagai sumber yang terjadi di 17 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tentu saja Ruk Samin dan Safei Kahar terus melambung dan melambung. Itu semua karena gerak simpatiknya hingga membuat masyarakat makin simpatik, terutama masyarakat Sultra Kepulauan yang terdiri dari 65% penduduk Sultra adalah asalnya dari Sultra Kepulauan dari wilayah Kesultanan Buton. Semoga Safei dan Ruk Samin menjadi top dan top. Satu putaran saja paparnya. Saya Gino Samsudin Mirsab melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruk Samin Safei, satu putaran saja kita menangkan. Ayo kita ikuti jejak kemenangan Prabowo 58,89%. Kita menangkan Safei, Ruk Samin Safei, satu putaran saja. Kita sepakat? Yo, kita sepakat. Kita menangkan karena keduanya akan membawa harapan baru bagi Provinsi Sulawesi Tenggara dan seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara di 17 kabupaten kota.